Halo semuanya. Jadi hari ini kita udah kedatangan teman-teman Kensu kita nih, abang-abang Kensu sih, bukan teman-teman ya. Karena mereka udah lebih lama di Jepang, pengalamannya juga udah lebih banyak. Oke, yang pertama bisa kenalin dulu gak nih teman-teman? Namanya siapa, asalnya dari mana? Terus di Jepang ini kira-kira udah berapa lama sih? Kalau saya di sini, nama dulu ya. Iya, nama-nama. Nama sih Bagus dari Tegal. Di Jepang belum lama-lama banget sih ya. Baru setahun setengah di sini. Itu udah lama banget anjir, Salah. gila-gila. Kan yang lain udah bertahun-tahun di sini. Kalau kira-kira nih sebelahnya nih, Perkenalkan ya, nama saya dulu Akbar Fauzi. Saya berada di Jepang tuh sekitar ya belum lama sih, ya sekitar 2 tahun. Awal-awal 2024. lebih senpai. lebih senpai. Iya, Cuma lebih biasa senpai. aja, biasa jangan tegang. Ini kita cuma ngobrol-ngobrol biasa kok. Enggak tegang nih, emang Jadi kayak gini. ya hari ini tuh kita mau bikin video buat temen-temen nih yang ada di Jepang atau kebetulan yang masih di Indonesia yang mau proses ke Jepang nih. Ini kita korek-korek nih pengalaman abang-abang kita ini nih yang udah lama di Jepang. Biar kalian tahu di Jepang tuh realitanya kayak gimana. Sebenarnya Jepang itu nggak sesuai feeds Instagram dan lain-lain ya. Kita cerita yang pahit-pahitnya aja. Iya betul. Yang enaknya aja. Yang enaknya nanti dirasain sendiri gitu. Oke, kira-kira apa nih hal pertama yang kalian kepikiran pertama kali kalian dapat kesempatan magang di Jepang? Siapa dulu nih? Gua. Ya, boleh duluan. Pas awal-awal berangkat ke Jepang sih ya, gue sih mikirnya gini, paling di Jepang hidup hemat tuh bisa lah ya, bisa kayak sebulan 2 mang buat makan bisa lah ya. Tapi nyatanya aduh astaga, nggak cukup aja 2 mang sebulan kok. Minimal tuh 5 mang dia di sini. 5 juta di sebulan buat makan doang tuh, buat jajan makan, belum jalan-jalan 5 juta habis. Nah, kira-kira 5 mang itu benar-benar cukup buat 5 mang atau sebenarnya masih ada uang lebih lagi buat tabungan atau gimana? Itu tergantung. Karena kan kita kan di Jepang kan gaji per jam ya. Dimana kita kan kerja dibayar, nggak kerja dibayar. Nggak kerja nggak dibayar. Kalau kita di kerjanya dikit ya gaji dikit. Kalau di kerjanya banyak gaji banyak. Oh. Belum ini ya. Belum tagihan kayak listrik, air, kuota kan. Terus Paham. kalau yang pakai dana talang tuh pasti iya, juga betul. kerasa banget tuh kan ya. Ya kalau buat nabungnya masih ada lah dikit-dikit kayak 2 mang, 3 mang pasti ada lah. Dulu gimana Kalau- Pai? Nah ya, kalau sampai ini gimana nih? Ya Pai, yang lebih Nih, lama Pai. hal Mungkin pertama yang kepikiran waktu pertama kali dapat kesempatan magang di Jepang. Pikiran apa tuh kita kira-kira? Untuk awal-awal ya, kalian tuh yang seumpama baru berangkat dari Indonesia, utamakan bahwa persediaan stok makanan yang seperti kata si Bagus itu 2 mang cukup. Sebenarnya mah kagak, hemat-hemat juga 3 mang, itu pun udah sama beras yang mahalnya selangit ya. Iya ya. Jadi beras pas kita pas abangnya pertama kali datang nih, harga beras tuh berapa? Di kisaran berapa sih emang sebenarnya? Sebenarnya dulu tuh beras murah ya, nggak murah-murah bener sih. Di Jepang juga 5.000 itu udah dapat 5 kilo. 5.000 yen. itu Ada mahal, yang paling murah di sini sekarang ini, tahun ini bulan ini ada yang 2.000 yen, ya sekitar 200.000 lah. tapi Beras terbatas kan. terbatas stoknya. Enggak, kalau harga normal kan 3.000 4.000 kan. Jadi berasnya itu apa? Per orang satu aja ya kalau nggak salah ya. Ya bisa satu orang, tapi karena kita otak-otak Indo ya biasalah pengepul. Jangan ya, teman-teman jangan ikutin. Cuma sebenarnya kayak ada triknya gitu, kayak kalau mau beli beras yang terbatas kalian bisa pulang dulu, ganti baju, datang lagi, kayak gitulah. Jangan pulang sih, keluar dari supermarket, taruh dulu berasnya di sepeda, balik lagi. Emang Gak apa-apa. Pada pengepul beras. Nah, apa namanya? Kalau digambarin dengan satu kata nih, gimana sih rasanya magang di Jepang sejauh ini? Satu kata ya. Gambarin satu kata rasanya magang di Jepang. Sampai dulu. Kayak tai. Itu bukan satu kata. Iya sih. Tai. Kira-kira kenapa? Kenapa tai? Lu tahu orang Jepang itu mukanya 2. Kadang baik, kadang kagak. Itu kata main. Caca main namanya, Iya. bermuka 2. Ya emang Jadi- kan gue bilang muka 2. Di saat dia di depan itu baik, hai, ini sebaras ini, dalam hati mah anjing apa sih? Emang gitu sih. Terus kalau senpainya nih, Jepang ya, satu kata. Satu buat kata. gua. Worth it sih, worth it. worth it aja sih. Ininya nggak
bagus-bagus amat, nggak jadi jelek amat. Intinya semua sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Kayak di sini apa-apa mahal tapi gaji oke. Sesuai UMR. Sesuai. Cuma ya mungkin karena enaknya gini sih gue di Jepang ya. Gue kan di Indonesia biasa kalau apa-apa tuh jajan gampang ya, kayak kita tuh keluar rumah naik motor jalan dikit ketemu bakso. Ketemu toko kelontong kali ya. Ketemu jajan-jajanan sini tuh astaga sepi. Apa? Mau jajan aja harus ke supermarket itu Dan aja. jauh Jajan ya? cuma ini doang gitu. Pipi kentang, udah sama apa lagi tuh? Sama ya jajan-jajanan kayak Indomaret itulah. Kadang- Dan apa supermarketnya itu nggak sedekat kayak kita ke toko kelontong bisa jalan kaki. Itu jauh-jauh supermarketnya karena kita di pedesaan ya teman-teman. Kecuali kalau di Tokyo tuh. Saya juga pengen ke sana. Semoga aja lah dapat job. Ya, Ya. paling deket Lawson sih. Nah, kalau sebenarnya kalau Kong Bini juga sih itu nggak worth it. Kenapa? Karena harganya itu lebih mahal Nah, dari supermarket. beda 50 yen 1 yen tuh sama Supa tuh. Beda 5.000 loh. Lumayan banget. Hmm. Nah, lanjut nih ya. Kira-kira bedanya budaya kerja di Jepang sama di Indonesia. Kira-kira apa sih? Nah, Menurut lu gimana, Gus? Bedanya? dari saya. Ya, dari bagus lah ya, dari Nah. lu, Gus. Berhubung saya dulu di Indonesia pernah kerja di pabrik ya, pabrik Jepang yang di Nah. Indonesia tuh. Pengalamannya berapa tahun di pabrik-pabrik Indonesia? Sekitar 5 tahunan. Buset, 5 tahun. Gila, Saya gila. di pabrik Jepang di Indonesia tuh ya, itu capek pasti capek, tapi nggak secapek pabrik Jepang di Jepangnya asli cuy. Karena di Jepangnya asli tuh pabrik buset, dia tuh bener-bener waktunya ketat banget. Kayak dulu gue di Indonesia dia di pabrik. Misalkan nih, Epson. ya udah Epson. Gak apa-apa, Epson. Nah, terus ada temen gue Epson Gak dia apa-apa, aja. gak apa-apa. Dibuat temennya di Epson gak apa. Anjir. Slow aja, slow. Nah, misalkan nih, ya misalkan di pabrik Indonesia ya. Misalkan target nih ya, kita bikin 200 produk, ya kan. Lah, dalam waktu kurang lebih tuh, misalkan mau pulang kurang 1 jam lagi tuh, tapi udah target. Ya, udah nyampe Udah target. berhenti, nggak langsung jalan terus. Nah kalau di sini nih, target 300, masih ada waktu 1 jam, ya udah gas terus, nyampe pol, kayak nggak mau rugi gitu loh. Capek gitu kan. Oh, paham. Kan. Jadi yang harusnya kerjaan kita udah selesai dan ada spare buat istirahat, Iya, malah iya. dipakai jalan terus buat ngelebihin targetnya. Iya, yang penting harus tepat waktu gitu. Cuman ya enaknya gini, kalau gue di sini tuh kayak dia tuh kayak nyiapin barang kayak bener apa itu dikitunya lembur, kayak waktu tuh bener-bener kita tuh dihargai waktunya gitu loh. Prepare-nya kali ya. Jadi ya kayak seimbang lah, kayak perusahaan minta dihargai waktunya, kita juga dikasih harga waktunya gitu kan. Paham. Kayak kalau dulu gue di Indonesia tuh kerja di pabrik, kalau nyapu itu kan ya hitungannya ya udahlah lu sebenarnya kerja Loyalitas di situ, kali ya. loyalitas nyapu harus bersih. Kalau sini nyapu pekerjaan tuh dihitungnya lembur. gitu. Jadi nyapu-nyapunya itu bukan loyalitas tapi dipakai gaji, dibayar juga. Terus ada lagi ya kira-kira yang ngebedain kerja di Jepang dan kerja di Indonesia, Apa ya? terutama budaya kerjanya, Kalau budaya kerja sih ya mungkin di sini lebih ketat juga, lebih disiplin. kayak nah sini tuh kayak kalau di Indonesia kan misalkan kita buat kesalahan ya, itu kan kadang kayak leader atau atasan kita yang apa yang membackup ya kayak Ya. apa. Kalau di sini tuh kita bikin kesalahan ya kita sendiri yang harus tanggung jawab dengan kesalahan itu. Iya, Kenapa bisa gini? Detail banget lah, misalkan kayak di Indonesia tuh, kok kamu bisa bikin gini? Karena kayak gini. Oh ya udah. Kalau di Jepang tuh, kok kamu bisa bikin salah ini? Kok bisa gini? Kapan waktunya kok bisa? Apa beda gitu loh. Kayak detail banget gitu. Diperinci banget ya. Nyampe apa ya? Nyampe setengah jam, sampai sejam di Mendang kan. Kok bisa? Kan. Ya udah. Kadang pusing juga sih ya. Tapi ya udahlah, nikmatin aja. Karena worth it juga sih. Worth it, betul. Kata Worth worth it. it. Kata bagus. Gimana Worth it, nih worth it. kalau buat lu Bar? Apa bedanya budaya kerja di Jepang sama budaya di Indonesia? Untuk semuanya mohon maaf ya. Saya ini cuma baru lulusan SMK ini, baru 2 tahun juga kerja di sini doang. Untuk tanya pengalaman, saya belum pernah. Baru kerja di sini. Tapi ada Ya, kali kayak sampingan-sampingan yang gitu membedakan. yang bedain. Paling pernah kerja kurir Shopee. Nah, itu sama aja kerja. Apa bedanya kira-kira sama Nah, kerja di Jepang? Indonesia sama di Jepang tuh bedanya, Bedanya apa? Hmm, Mungkin secara budaya, cara apa? secara budaya, kalau di Jepang tuh ya bedanya itu bener-bener kerja serius pokok. Waktunya kerja serius bener. Lu lagi ngomong sama temen selain lu dah
di samping dimarahin gitu, ketahuan, dicek di CCTV, marahin, panggil adik kamu kenapa saat kerja malah ngobrol gitu, Mm-mm. dimarahin. Tapi kalau di Indonesia lagi kerja ya udah, mau ngobrol apa nggak ada yang peduli, yang penting kerja. barang kantor gitu. Terus ini ya kayak di Indo kan nggak boleh rambut warnain ya. Iya. Harus ini rapi. Harus Biar rapi, harus rapi. pendek. Kalau sini mah mau Di sini antingan, anting berwarna kayak mau nggak rambut apa-apa. warna pink, hijau ya. Mau ditindik, Yang penting kerja bener aja. Kerja bener. Oke. Ya udah. berarti emang banyak banget ya perbedaannya. Mungkin lebih banyak lagi, cuma kita bakal lanjut ke mungkin Ada lagi, dan satu lagi. Boleh. Di Jepang ini mau lu punya penyakit disabilitas pun di sini nerima apapun keadaan lu. Apa ya? Contohnya. Contoh kalau di orang Indonesia cebol ya. Mm-mm. Itu di sini juga di pabrik gua ada itu yang orang kecil itu ada tugasnya sendiri. Ada yang disabilitas. Ada. Keren sih. Keren. Dan juga yang apa itu tunanetra ada juga kerjaannya. Kayak gimana kerjanya? Itu Di bagian kayak gimana Ya, contohnya? kerjanya dia ngapain itu? Ngapain? bagian yang pokok office lah, di office. Oh, di office. Tunanetra, tidak keren sih. Berarti ada tempatnya sendiri. Ada tempat sendiri. Semua yang penting kalian bisa gerak, bisa diusahain bisa kerja, bakal ditempatin di situ. Keren. Sebenarnya di Indonesia juga ada, cuma kayaknya masih belum banyak sih ya. Setahu aku yang di Indonesia yang ada tuh buat disabilitas cuma Alfamart, Indomart iya, gitu. Alfamart. Itu pun di bagian gudang ya, bukan di bagian, mungkin gua nggak tahu, cuma adalah di bagian Enggak di Alfamart. kasir ya? Iya, nggak juga, mesti di bagian gudang lah. Kita lanjut ya. Ini mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kalian dari teman-teman yang di Indonesia atau yang di Jepang baru-baru. Kira-kira ada nggak sih pengalaman lucu yang nggak terlupakan di tempat kerja? Coba dari gue nih ya, Coba. pengalaman terlucu tempat kerja itu muntah. Itu muntah seember, banyak banget, seember pula itulah. Itu gara-gara burn out lah. Udah bener capek banget kerja. Karena Keras banget. Bahkan itu sampai pulangnya pun kebesokannya sampai muntah darah. Itu satu pabrik itu berhenti sekitar 10, 15 atau 20 menit. Itu gue langsung dibawa pakai kursi roda ke toilet buat lanjut apa? Kursi roda. Iya, lanjut ke toilet, lanjut muntah lagi maksudnya. Tapi baik sih, langsung atasnya turun kayak Kakak Rico sama Kaco, yang paling atas itu udah turun langsung suruh nggak boleh kerja, sampai besoknya ke rumah sakit diperiksa, Dianterin juga ya? dianterin juga, dikasih makan sih alhamdulillah. Cuma kaget sih, seumur umur selama 4-5 tahun kerja di Indonesia baru kali ini kayak burn out, kayak muntah, real muntah, lagi lain jalan tuh, mobil lagi jalan muntah itu, sampai dibersihnya tuh sama atasannya tuh pakai alkohol 2 kompan loh. Alkohol. Gila. Alkohol. Alkohol ini bukan alkohol minum ya. Iya, Alkohol apa kayak apa hand sih? sanitizer gitu. Thinner ya? Iya. Biar bersih lagi. Dari lu Gus, ada Bentar, nggak? gua kayaknya mungkin nambahin dulu ya. Heeh. Nih, mungkin buat teman-teman yang Indonesia ya, mungkin kalau dapat job pabrik di Jepang nih, dan terus punya pengalaman kerja di pabrik di Indonesia ya. Iya. Terus mikir gini, gua udah pengalaman nih kerja di pabrik Indonesia nih. Gua udah tahu lah pasti lah kerjanya kayak gini lah. Maunya nggak capek-capek banget. Oh, hilangin pikiran kayak gitu, coy. Serius, lebih capek dari di Indonesia. Serius. Gue juga dulunya gitu. Gua udah pengalaman nih ya di pabrik Indonesia nih. Paling nih pabrik Jepang juga sama lah. Orang sama-sama pabrik Jepang. Ternyata buset. Masa mau balik ke Indonesia udah beneran tuh. Jadi si Bagus ini, kalau kalian mau tahu teman-teman, Senpai Bagus ini dia di 2-3 bulan pertama tuh udah sampai ngajuin pulang ke Indonesia karena udah nggak kuat kerja. Untungnya nggak jadi. Ya, untungnya nggak jadi, dan sekarang alhamdulillah udah pulih total semua, mulai dari fisik, mental, keuangan. Terus kira-kira apa sih yang bisa bikin lu itu kayak kuat lagi, baik lagi ke normal? Satu sih. Apa tuh? Utang. Ya karena kebanyakan ya yang berangkat ke Jepang kan pasti punya dana talang ya. Dana talang tuh Sekarang utang. mikir gini. Iya. Tujuan ke Jepang apa gitu. Rela-relain buat apa? Itu namanya ngabisin waktu buat belajar bahasa Jepang, ke TC, bolak-balik dari rumah TC kan, bolak-balik buat medical. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi TC itu training center, dan jarak dari training center ke rumah itu dari mana ke mana sih? Bandung. Kebetulan kan saya kan ini kan
LPK kan tesnya banyak. Ya. Pas awal-awal tuh gua buat apa namanya kayak buat apa apa sih? Tes Bukan, yang awal-awal interview. bukan. Pokoknya kayak ada kan 4 bulan masih belajar tuh. Sebulan pertama tuh sama sebulan terakhir tuh mau berangkat tesnya beda gitu loh. Oke, Nah, oke. bulan pertama tuh buat persiapan lah kayaknya ya. Dari mana ke mana? Itu tesnya di Depok. Gua dari Tegal. Tegal Depok kan udah ini Jauh kan, banget ya sih kan, itu udah jelas. ya PP-nya jauh lah. Belum biaya hidup di sana. Mm-mm. Habis dari situ balik ke rumah lagi, pas mau berangkat harus ke Bandung, ya kan? Ya emang ribet sih. Nah, itu kan perlu biaya, ya apa? Biaya di luar ini ya, di luar proses kan, kan banyak kan. Biaya kehidupan lah. Misalkan proses misalkan 30 juta lah. Tapi kan itu kan belum biaya makan, Makan. TC, biaya PP, biaya medikal kan. Ya itulah. Pokoknya kuat-kuatin aja sih. Kuat-kuatin. Oke. Kalau- Ini tips bagus. Apa ya? Saran saya lebih baik dibantai ya. Kerja di Jepang capek-capek apapun yang penting Mm-mm. balik ke Indonesia itu dengan hasil itu loh. Bagus. Emang namanya bagus dan lakuannya alhamdulillah masih bagus ya. Kalau lu Bar, gimana? Aman. Bar, hal terlucu di tempat kerja. Kalau gue sih bukan hal terlucu, hal kasihan sih. Lebih tepatnya pasti senpai-senpai yang lebih lama di sini pernah ngelakuin ya, kayak lagi lapar nih, pas kerja itu izin ke toilet, apa makan saya di toilet makan, Astaga. saking laparnya Makan kerja. apa sih? Onigiri kayak lu roti bawa kayak onigiri? Iya bawa gua beli di Lawson gitu. Gila. Oh, negeri lu sakuin berarti. Oh, digiris akuin. Iya, saking laparnya pas kerja manggil, oh toire kita. Nah, langsung tuh ke toilet makan bentar 10 menit lah ada. Habis itu keluar kerja lagi gitu. Oh. Mungkin bisa saya coba nanti. Bisa, iya sih, Iya. tipsnya bagus juga sih. Kalau Cuma gua jangan lapar. diikuti ya teman ini buat yang bandel-bandel aja. Nah, kira-kira hal baru apa sih yang kalian pelajari yang mungkin nggak didapat kalau kalian kerja di Indonesia? Apa ya? Gimana Pak? Hal baru apa? Menurut lu gimana, Bar? Hal yang nggak mungkin, hal yang mungkin nggak bisa lu dapetin kerja di Indonesia. Yang paling utama sih Duit ya. Ya pasti duit. Kira-kira perbandingannya menurut lu berapa sih? Di Indonesia nih perbandingan berapa juta? 1/12. 1/12. Oh. Berarti di Indonesia 1 juta sih 12 juta. 12 juta. Ya masalah di kota gua kecil, tahu kan Madiun dah. Madiun Nah. Jatim UMR berapa dah itu? 2. Nah, kalau lu Gus gimana Gus? Jadi apa? Hal yang lu pelajari Hal di yang- sini dan yang nggak didapat di Indonesia itu kira-kira apa sih? Apa ya? Hal yang dipelajari di sini dan yang ada di Indonesia. Apa ya? Gua agak-agak bingung sih dengan pertanyaannya. Cuma gua coba bikin dulu cuy. Mungkin apa? Mungkin dari kedisiplinan itu mah udah pasti ya. udah pastikan ya. Hmm. Atau mungkin kayak dapet teman-teman baru. Nah mungkin ini kali ya. Kalau kita kerja di Indonesia kan gini ya. Ya udah ketemu sama orang-orang ini aja. Mungkin ya cuma beda-beda beda-beda daerah kayak orang-orang Jawa, Sunda kan. Nah kalau di sini kan udah beda negara cuy. Lu kerja sama orang Myanmar, orang Filipina, orang Vietnam, orang Afrika, dan itu tuh menurut gua seru coy. Oh. Dengerin mereka ngomong tuh kadang ngomong apa kalian Iya, tuh? iya, Kadang ngeledek saya tuh. Bahasa loket sendiri. Nah, mungkin itu sih yang bikin seru ya, bukan hal yang dipelajari ya. Karena gua pusing juga. Dipelajari apa di Jepang? Kalau masalah kedisiplinan mah ya gua rasa di Indonesia juga harus disiplin sih kerja juga. Sama-sama disiplin sama juga ya. disiplin. Mungkin di sini lebih disiplin lagi. Nah, kira-kira apa sih kejadian kultur shock yang kalian paling ingat? Kultur shock. Misalnya kayak, oh ternyata di sini tuh gak ada tukang parkir. Oh di sini tuh ternyata air gratis, air dari krem bisa diminum. Oh iya. Kira-kira ada gak? Apa? Kultur shock. ya. Iya, Ya cuma paling cuaca sih. cuaca ya. Ini ya musim. Musim-musim Ya, ya, musim di sini beda kayak di Indonesia ya, namanya juga 4 musim. Panasnya panas banget ya. Panas banget, Dinginnya. dingin banget. Beda kayak di puncak beda. Iya. Beda rasanya. Kalau lu Gus gimana Gus Nah, kultur kalau shock gua lu? sih jujur ya. Mungkin dari yang makanan. bikin- enggak sih, gue malah ke sampah cuy. Sampah.
Yang biasa di Indonesia ya udah buang satu tempat kan. Oh iya iya. Lu mesti bener-bener dipilah cuy, kayak pusing gua kadang. Botol ada temannya sendiri kan, harus dicuci dulu, harus dibuang labelnya dulu, bahkan botol sama tutupnya aja beda tempatnya kan. Kadang Iya sih. apalah ini. Itu emang ribet Tapi sih. emang itu bagus sih. Mungkin kalau di Indonesia diterapin kayak gitu bagus, cuma ya gua nggak yakin sama orang-orangnya. orang-orang Nah. masyarakatnya kali ya. Hmm. Nah, kira-kira gimana sih caranya adaptasi sama bahasa Jepang sehari-hari? Mungkin kan kita belajar di LPK tuh yang bahasa-bahasa Basic, formal, basic. ya. Tapi ketika datang ke Jepang kayak beda banget gitu. Gimana sih cara adaptasinya? Gampang kah atau susah kah? Gimana kira-kira? Kalau menurut gue sih jujur susah banget. Pasti. Dan bahkan menurut gua N4 atau GFT itu masih kurang buat bahasa sehari-hari di Jepang. Dan N3 pun sebenarnya masih belum cukup, masih kayak apa ya, masih kurang-kurang lah. Kalau menurut gua sih caranya ya banyak-banyak aja ngobrol, bertanya-tanya sama orang Jepang. Kalau menurut lu gimana buat adaptasi gitu? Apa nih? Adaptasi bahasa sehari-hari. Gua apa dia? Boleh bebas lu dulu. Coba. Atau Gua dulu. Iya. Sok. Ya seperti yang lu omongin sih ya. Kadang sebenarnya tuh sertifikat kayak JELPIT itu ya. Itu kan bukti kalau lu lulus tes bahasa Jepang. Bukan bukti lu bisa lancar bahasa Jepang kan. Kalau di sini tuh ya jujur susah sih. Kadang gua pernah tuh ke Yoshinoya ya, pesan makanan. Lu tahu itu kasir ngomongnya buset. Udah kenceng banget. Pakai masker cepet. Bingung di situ jujur. Iya, betul Nah. betul. Berarti Butuh susah, kebiasaan. susah banget ya berarti ya buat adaptasi bahasa. Butuh kebiasaan, sering-sering ngobrol lah sama orang Jepang gitu kan. Kalau emang nggak ngerti, cobalah ngomong yukuri ite kudasai, pelan-pelan coba Tips bagus. ngomongnya. Jangan nggak ngerti, hai, duh repot Itu tuh. bahaya Apalagi di pabrik tuh nggak ngerti, hai, salah, Di tempat kerja. udah pasti tuh kena Udah pasti kena bantai-bantai sama eh, apa namanya? Sama Hanco, Karico ya. nah mungkin kalau di pabrik mah nggak ada kata-kata kayak baka atau apa ya, cuma diomelin doang, tapi ya berasa banget lah namanya kerja di negara orang, berarti budayanya beda tuh. Kena omel dikit aja rasa pengen pulang. Betul sih, betul. Kalau menurut lu gimana, Bar? Kalau gua sih hal yang pertama pas gua datang ke sini kan itu baru 3 bulanan tuh gua tiba-tiba tuh gua sakit. Nah itu dengan pedenya gua ke puskesmas sendiri. Hah? Apa anjir? Serius? Awal-awal dia Gila. puskesmas sendiri itu Puskesmas mana nih? sana deket Klinik. ya klinik Oh, lah klinik. namanya klinik. Minta obat, resep obat. Nah itu gua minta resep obat demam sama pilek. Nah Ngomongnya gimana cuy? ya itu nggak tahu gua bilangnya korak-korek. Nah itu si dokternya Korak-korek. bilang cuma kusuri, yang gue denger tuh kusurio nonde ikai yoru madewa ikai gitu, yang pokoknya yang terakhir yang gue dengerin yang terakhir-terakhiran doang, nggak tahu itu merek obatnya apa. Gila. Emang ternyata susah banget ya buat Jadi lu adaptasi. naik sepeda tuh sendiri? Iya deket kok kalau klinik mah, Oh di mana sih cuy? Berapa menit dari apa tuh? dari apa tuh sekitar 15 sampai 20 menit lah. Naik sepeda. Naik sepeda. Gila, anjing mandiri banget sih itu mah. Emang harus apa sini, aduh kalau sakit tuh ya bener emang susah. Nih mungkin pertanyaan selanjutnya agak-agak mendalam nih ya. Kira-kira Serius nih? apa sih alasan utama kalian buat mutusin kerja ke Jepang? Boleh dari dulu Bar, mungkin Bar. Kalau gua sih hal Jangan aneh sih. ngomong iseng ya. Tapi nggak apa-apa. Ungkapin aja. Hal Nah, aneh ya. sih. Bebas Kenapa? nggak apa, Kenapa? nyantai. Ini nyantai kok, Kenapa? bebas. Pertama dulu pengen ngejar cewek ya, cewek. Oh, ngejar cewek. Tapi sekarang beda lagi, ini udah beda. Tujuannya pengen beli sesuatu lah, Apa tuh? motor. Motor. Berarti kerja di Indonesia nggak bisa buat beli motor ya? Kalau yang gua pengenin motor ini nggak bakal dapet. Mungkin susah kali ya, butuh waktu bertahun-tahun. Itu bertahun-tahun. Kalau di sini butuh waktu berapa bulan? Ya nggak bulan-bulan sih, setahun juga dapet. Sebulan 2 bulan kali ya. Tahun juga dapet. Kalau kita hemat-hemat. Oh emang nggak setahun juga dapet. Ini motornya bukan motor 20-30 masalahnya. Oh, Oh. paham. Kelas nih emang Emang kelas nih. orang Madiun. Ada iya alasan utama lu buat kerja ke Jepang? Apa ya? Satu, pengen coba ngerasain makanan Jepang.
Udah ngerasain semua? Nggak terkecuali ramen tuh nggak worth it. Gua rasain katanya enak, nggak gua rasain apa ini hambar. Oh mungkin beda lidah. Bukan beda lidah, beda toko beda rasa. Beda toko beda rasa. Nggak tahu Itu sih. bisa jadi dulu. Tapi mahal loh ramennya 200.000 gua beli. Hambar rasanya. Kata oishi. Nani oshikute nih. Oshikunai. Tapi emang jujur sih gue di sini belum nemuin tempat ramen yang enak. Mau harga semahal apapun gua belum pernah nemu ramen. Apa namanya? Kalau lu gimana, Gus? Kira-kira, Gus? Alasan utama ya. Jujur sih alasan utama sih ini sih. Yang pasti sih karena gue udah lumayan berumur ya. Nikah sih pasti. Buat nabung, buat nikah, buat orang tua juga. Itu sih mungkin demi melihat orang yang kita sayang dulu bahagia ya. Mungkin itu sih. Gila. Mendalam Ya. banget. Untung gua masih muda gua. Nah, dulu masih muda, tapi senpai. Nggak mikirin gua. Ada iya alasan-alasan lu buat kerja di Jepang? Dulu sih pas awal-awal ya sama kayak senpai gue Buat ini. cewek ya. Bukan anjing. Terus apa dong? Buat nyicipin masakan Jepang. Oh, jujur nyicipin gue pas Jepang. di Indonesia ya ngeliat apa di religi kan masakan Jepang, buset enak banget ya. Gue kayaknya omures enak banget nih ya. Gue pengen nyobain omures nanti ke Jepang. Makanan yang pertama yang pengen gue cicipin pengen omures. Dan ternyata emang biasa aja. Sama kayak gua ramen. Ya kayak nasi sama telur aja gimana sih anjing gitu doang. Padahal mah enak ya. Kalau gue sih karena gue pengen berubah sih ya. Jujur gue dari orang menengah ke bawah banget. Makan aja dulu susah lah. Sampai mikir ini Besok mau makan apa? Ya besok makan apa, terus mau beli mie atau beli apa nasi pecel gitu yang ini susah lah. Dan apalagi ya selain karena cewek gitu ya. Jujur di Indonesia gue gak pernah pacaran dan selalu ditolak, nggak pernah pacaran juga. Terus sekarang ada tujuan lebih besar lagi gitu kan. Nah teman-teman maaf, videonya nih agak-agak backgroundnya agak berubah soalnya di belakang ada orang Myanmar lagi pada main takraw. Dah nyebut. Nggak apa-apa, tenang aja. Sebut negara. Nggak apa-apa. Kita di sini hidup berdampingan ke orang Myanmar, Vietnam, Afrika, Bangladesh, Nepal. Asu. Kita lanjut ya. Mungkin videonya bakal bentar lagi juga selesai sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa namanya? Pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih harapan lu berdua nih? Harapan lu berdua setelah kerja di Jepang? Kira-kira gimana? Dari lu dulu Bar, mungkin Bar yang paling lama di sini. Iya. Gak muluk-muluk sih. Rencana berapa tahun di sini Bang? Berapa? Rencana berapa tahun lagi sih di Jepang? Iya. Pengennya 5 tahun. 5 tahun lagi. Tapi harus ya cari dulu SSW yang sesuai minat lu dan lanjut lagi. Oh, Berarti sekarang udah ada SSW ya? Ya, pertanian. Jadi harapannya apa itu? Harapannya ya Pas pertanian. mau pulang ke Indo. Tapi balik dulu sih. Sebenarnya balik dulu pengen makanan Indo dah. Batagor gua lama anjir. sama gila sama gua. Sumpah gua pengen beli batagor daripada nasi Padang. Karena di Bogor lebih banyak batagor. Batagor gua pengen Ya, batagor. intinya jajanan Indonesia ya. Intinya jajanan Indonesia Ada apa yang kayak kangen ya. pentol kayak cilok semua. Walaupun kita ini bisa bikin sendiri tapi aneh ya rasanya. Dan satu lagi gua penyuka gaco. Buset. Nih mungkin ada Harapan dari lu. CEO kacauan. Iya. boleh. Boleh nih Endorse. rekrut saya. Rekrut saya juga apa-apa kerja situ. Yang butuh jadi penerjemah. Dia jago kok bahasa Jepangnya. Dari lu Gus, kira-kira Gus harapan lu setelah kerja di Jepang nih lu mau ngapain sih sebenarnya? Jujur gue sih nggak muluk-muluk ya. Kayak misalkan orang lain kan habis kerja di Jepang kan ya pengen beli sawah, beli rumah, beli ini. Enggak sih, gue sih enggak. Cukup punya tabungan yang cukup, nikah sama orang yang gue sayang, slow living di pedesaan, udah gitu doang sih. Gitu doang. Berarti target tuh mau jadi bos pertanian kali ya di Indonesia. Mungkin. Kalau enggak mungkin ya punya kos-kosan banyak kali ya. Oh, jadi intinya jadi pengusaha. Nah, Gila gitu. Kalau Keren. kos-kosan banyak sih tabungannya harus gede. ya kan gue bilang tabungannya cukup. Kalau apa namanya? Cukup Kalau bukan berarti gede ya. Jadi gitulah. Ngomong dulu. kalau gue sih harapan gue ya karena sebelum background gue sebelumnya di hospitality, di hotel, di restoran 4,5 tahun mau 5 tahun lah. Gue sih cuma pengen punya
semacam toko kayak restoran tapi kayak kafe gitu-gitulah, kayak Sukiya gitulah. Sukiyanya Indonesia tapi ada di Indonesia gitu. Gue pengen profesional di bidang F&B ya. F&B, betul. Karena ada kayak 5 bidang lah yang akan mati di dunia ini, kayak fashion, F&B pasti bakal jalan terus, nggak bakal berhenti. Dan gue juga bakal lanjut lagi di sini 5 tahun sih, di restoran di Tokyo, di izakaya sih sebenarnya, bukan restoran ya. Izakaya. Nah, kira-kira kalian ini nggak ada tips atau pesen-pesen nih buat teman-teman lain yang pengen magang di Jepang? Baik. Tips, silakan. Untuk yang anak lulusan baru sekolah itu biasanya dari sekolahnya itu ada agen penyalur LPK. Ikutin aja kalau pengen ke Jepang. Ikutin. Itu udah pasti terpercaya. Kalau lu ingin ikut sendiri, mandiri, kayak TG Mandiri, cari-cari di Facebook, hati-hati aja lah buat kalian. Oh, berarti tipsnya gimana Pak cara bedain LPK yang benar sama yang enggak gitu? Kalau itu gua belum tahu. Pokok intinya banyak yang nipu lah, intinya suruh bayar DP awal ini tuh hilang itu awal-awalnya langsung hilang. Orangnya hilang setelah lu TM. Ya, jadi intinya Hati-hati lah milih LPK buat ya jangan sampai salah pilih Jangan LPK ya. Mungkin Kalau dari lu Gus, cari bagus. yang SO lah. Ya, yang SO. Yang SO. Dari lu Gus, Oh, dari bagus. gua. Tips Tip buat ya. teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Tipsnya sih yang pasti yang pertama siapin mental sih. Siapin mental. Karena jujur hidup ngerantau ke negara orang tuh sama ngerantau beda daerah tuh beda. Dulu gua kerja di Bekasi ya. Iya. Ngerantau beda daerah lah, cuma beda daerah. Dari Tegal ke Bekasi cuma beda daerah doang lah. Ibaratnya dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya sama-sama aja sih, maksudnya orang kita sama ya. Maksudnya kayak di kamu sendiri gitu. Aman-aman aja, lingkungannya juga aman-aman aja, udah biasa. Cuma pas ngerantau beda negara, buset, beda banget sih. Kayak bener-bener berubah 360 derajat nggak sih cuy? Kayak beda lah. Mentalnya harus kuras banget ya bener-bener, di sini belum tuh. gini nih, lu udah kerja capek, balik ke apa juga apa harus sendiri kan. Kalau sakit juga sendiri. Sini kan kalau misalkan kita di Indonesia ya sakit udah berangkat aja ke klinik puskesmas, datang sendiri, kita Gampang ngomong gampang. Sini sakit ya walaupun kita bahasa Jepang juga ini ya Masih susah banget. Lu kadang nyindir gak sih yang organisasi? ada Enggak. Nyindir apaan? Organisasi gua Nyindir? Enggak. PSAT. gue udah belum ngomong Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh, bukan. Oh, enggak apa-apa, ini bisa gua cut. Bukan nyindir, mengingatkan. Oh iya, ntar gua. Ayo lanjut, Gus. Dari mental lagi. Ntar gua cut, Nah. Bang. Kalau sini kan kita ini ya sakit mau ke klinik rumah sakit walaupun kita bisa bahasa Jepangnya lah tapi mesti adalah kayak kedoba dari perawatnya, dari dokternya yang kita tuh nggak ngerti gitu loh, dan Betul, itu bikin kita jujur pusing, stres. Aduh, mau berobat aja kayak gini ya, Berobat aja dipersusah gitu. bukan dipersusah sih sebenarnya, susah Susah. kitanya susah bukan Kitanya dipersusah. susah. Sebenarnya kalau ini mah pelayanannya jangan ditanya lah. Kalau Oh iya, paham. fasilitas umum di Jepang ya kayak rumah sakit, kayak supermarket tuh ramah sih, restoran ramah mereka. Cuma kitanya aja yang susah dalam berkomunikasi itu. Berarti yang pertama mental dan bahasa. Yang Ada lagi? kedua, kayak gitu. Boleh dulu. Sok. Mungkin yang penting sih jangan blunder ya, jangan buang pikiran. Yang penting berangkat dulu tuh, jangan pilih job sesuai kemampuan. Jangan yang penting berangkat dulu. Nah, betul. Takutnya nyesel. Serius. Betul. Karena temen gua ada yang nyesel. Bahkan Udah. sampai ada yang pulang juga yang kok. pulang satu. Banyak, bukan satu, cuma banyak sih, bukan cuma satu sebenarnya. Ya, Kalau dari angkatan lain. Angkatan kita cuma satu. Betul. Nggak kuat. Ada lagi nggak? Intinya gitu sih. Pokoknya benar-benar siapin mental, jangan asal yang penting berangkat, pilih job sesuai kemampuan, sesuai Nah, kira-kira ada lagi kabar tips buat teman-teman nih yang mau kerja ke Jepang? Atau kayak ujangan-ujangan lah buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Nah, contoh ya ini, kalau kalian ikut perguruan silat A, B, C, Atau apalah, bela diri lah. bela diri Komunitas. apalah itu organisasi. Ini ada kasus di LPK gua, ya nggak sebut merek lah, LPK gua mah apa. Yang intinya itu mereka itu coret-coret tembok kelas, tembok belakang banyak lah, pakai nama organisasi tersebut. Itu takutnya kalian ntar juga kesini coret-coret juga, nggak coret-coret apa kek, ikut-ikut hal aneh di sini. Takutnya gitu. Nanti bisa
gimana tuh? Bisa dipulangin kali ya? Bisa. Bisa di Nggak diberangkatin mungkin ya. Nah, bisa nggak diberangkatin. Soalnya ini udah ada ancaman dari LPK gua juga suruh peringatin adik-adik gua sih, orang gua juga tuaan di LPK gua. kohai ya. Kohai gua. Iya. Jadi disclaimer dulu ya. Senpai Akbar ini juga ikut aktif di organisasi perguruan silat atau bela diri gitu ya. Dan aku pun ikut perguruan karate tenaga dalam kok sama. Jadi intinya buat kalian semua yang mau berangkat ke Jepang, jangan sampai bawa sifat-sifat negatif kalian ke Jepang ini. Tolong banget. Karena jangan sampai kesalahan kita itu bakal jadi keburukan orang Indonesia di mata orang-orang Jepang ini. Dan juga kalau kalian pengen bawa bendera, kaos organisasi boleh kok bawa. Yang penting ya itu jangan bikin onar aja di sini. Udah ada contoh kasus itu, nggak tahu itu benar atau tidaknya yang kasus dari pihak itu. Tapi intinya ya emang kalau memang benar ya takutnya organisasi itu juga kena buruknya. Masalahnya udah dapat banyak itu kena buruknya organisasi itu. Intinya gara-gara satu oknum tuh semuanya kena lah ya. Satu oknum. Belum lagi sebenarnya akhir-akhir ini ada ini juga loh. Tahu gak lo yang orang baru berapa hari di Jepang ini maling tas yang harga 1 miliar, udah lihat belum kita? Oh iya udah tahu. Gila Jam tangan gak? juga kan? Jam tangan. Pokoknya setahu gue tas yang harganya hampir 1 miliar. Iya. Itu gila banget loh. Kita yang udah, apalagi sampai-sampai yang lain yang udah bertahun-tahun 10 sampai belasan tahun di Jepang, namanya tercoreng Indonesia loh. Dan orang-orang tuh orang Jepang itu nggak mikirin kita namanya siapa, pakai visa apa atau ngapain. Yang jelas itu orang Indonesia dan itu melakukan kejahatan maling, dan itu maling tas branded yang harganya hampir 1 miliar. Gila banget. Dan semuanya juga ikut kena akhirnya. Semuanya akhirnya nama Indonesia yang disorot. Sebuah warga Indonesia maling tas seharga 1 miliar di Jepang, itu jangan sampai ya. Pokoknya yang kayak gitu jangan kalian ikuti, sifat buruk jangan kalian bawa ke Jepang. Tolong banget teman-teman semua. Ada lagi gak? Kalau nggak ada, gue mau ada satu sih sebenarnya yang pengen gue sampein buat teman-teman yang lain. Udah sih. Nah, kalau buat dari gue nih ya, tips atau kayak buat tips lah buat teman-teman yang mau ke Jepang itu jangan sampai salah pilih LPK. Sumpah, karena gue termasuk korban di sini loh. Duh, kenapa Duh? Jadi sebelum berangkat ke Jepang itu gue nggak tahu caranya ke Jepang. Yang gue tahu kalau mau ke Jepang masuk LPK, Berangkat. bla 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 bla, ya berangkat lah gitulah. Akhirnya gue masuk LPK yang notabene itu belum SO, dan akhirnya yang harusnya cuma keluar 6-7 juta malah jadi keluar belasan juta bahkan puluhan juta. Dan sebenarnya sama datang tuh hampir 30 juta lah. Itu jangan sampai kalian ngalamin lah. Jujur itu pilihan tersalah kalau kalian mau ke Jepang. Nah, lanjut. Kalau boleh bandingin nih, lebih kangen rumah atau kalian betah di Jepang? Gimana? Ayo. Gua sih betah di Jepang sih kalau gua. Enak di sini, apa-apa udah, terutama gajinya enak, mau beli apa-apa juga karena gajinya enak bisa. Nah, ya benar. Pertanyaan yang sangat-sangat ini banget ya. Ya, Kalau lu Gus, simple. gimana Gus? Jujur di Jepang enak. Gaji ya sama kayak senpai ya. Kalau bahas Gaji kerjaan nggak gede. enak. Gaji gede. Kita di sini bisa beli apapun tanpa kita harus lihat harga kan. Itu kalau gaji gede. Ya kalau emang gajinya ya worth it lah buat magang-magang. TG juga worth it. Yang penting kalian tuh di sini jangan aneh-aneh aja lah. Udah berangkat ke Jepang, kerja, nabung yang banyak kan, beli apapun yang kalian mau kan, beli iPhone, beli baju-baju branded, beli PS5, beli apa silakan. Yang penting jangan aneh-aneh. Udah gitu aja. Pokoknya inget tujuan kalian buat kerja ke Jepang. Jangan sampai kalian ngelantur cuma gara-gara kalian baru megang uang banyak. Betul gak? Dan jangan norak sih cuy. Jangan norak ya. Pokoknya kalian tuh jangan lihat orang Jepang rambutnya di warna bagus. Pas ya di warna juga sendiri. Mungkin menurut kalian bagus tuh. Menurut orang lain juga. Udah kulit kalian hitam, warna rambutnya kuning, monyet itu. Enggak sebenarnya enggak apa-apa cuma. Enggak apa. Cuma harus sadar diri bebas lah sih, ya. bebas. Cuma gua cuma ini doang sih. Lebih ke kayak ayam warna yang lima. Gua bukannya ngelarang-larang. Semua kalian Nggak bebas cocok. kok. Bebas kok. Cuma ya Bebas sih. yang normal-normal aja lah. Kerja nyari duit, udah di sini gajian buat nabung, buat ngirim orang tua, buat bayarin
makan ayam di Indonesia nggak apa-apa, udah gitu aja. Makan ayam. Kalau mau nyoba jajan di sini nggak apa-apa, cuma 2 mang. jangan ikuti Bang, jangan ikuti. Yang sampai kalian kecanduan nanti. Iya, Ya. jangan. Nah, kalau gue sih jujur lebih betah sini ya, karena usaha kesini tuh gue butuh 4 tahun nabungnya. Kerja di Indonesia dari 2020 lah baru sampai di 2024 berangkat di Jepang. Dan ini benar-benar pengen lanjut bahkan sampai punya istri Jepang lah ya kalau bisa ya. Ya, tuh. Amin. Amin. Wah, ini si Dio aja nabung sampai 4 tahun loh. Untungnya gua lulusan SMK pakai dana talang. Itu jatuh. Nggak untung. Jatuh pisang. Itu bilang gitu. Chandra. Ini dong. Bilangnya. Chan. Telepon aja. Bilangnya jatuh. Lu belum bilang lah anjir. Nyelok. Nah, ini lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira ada gak pesen atau kalimat yang mau lo sampein buat keluarga, saudara atau keluarga di rumah? Teman-teman. Untuk bapak saya yang di rumah, maaf ya Pak, gua di sini Akbar nih belum bisa menuin yang bapak mau. Contohnya beli itu ya, Beli apa? beli itulah pokok Oh, ada lah ya. adalah Yang bapak lu pengen itu ya. Bapak Yang pengen. berharap anaknya bisa beliin. beli itu ya. Masalahnya mahal Pak. Mungkin butuh waktu berapa Butuh tahun waktu, lagi tuh ya? waktu. 5 tahun lagi bisa Enggak, kali ya? setahun sih Pak. Oh, setahun. Belum Buset. setahun lagi. Oh, gajinya gede berarti. Ya gaji gede tapi ya gitu, gua masih muda Pak, pengen Seneng-seneng. seneng dulu. Pengen beli ini beli itu. Kalau suruh menuin harapan bapak ya masih adalah dikit tapi nggak secepat itu gitu. Tolong tapi ya maaf dulu ya. Nah, kalau lu Gus ada Gus pesen-pesen nih buat calon istri lo atau orang tua di rumah, keluarga di rumah ada gak kira-kira? Ya mungkin buat orang tua ya. Orang tua terus juga buat pacar gue juga sih terutama ya. Ya terutama semuanya juga sih. Pacar orang tua. Mungkin sampai sekarang gue belum ngasih yang terbaik ya. Belum bisa apa-apa. Cuma berharap aja sih. Di sini didoakan aja ya. Didoakan buat biar dilancarkan di sini kan. Kerjanya dilancarin, banyak lemburan, diberi kesehatan di sini kan. Karena jujur di Jepang tuh butuh fisik yang kuat kan. Nggak apa-apa kalau capek asalkan kita tuh sehat. Karena biar kita sakit tuh nggak enak di sini. Kita nggak bisa kerja, yang akhirnya kita nggak dapat duit. Karena di sini kan kita hitungannya per jam ya. Per jam tuh, bukan per bulan kayak di Indonesia kan per bulan nih. Misalkan per bulan 4 juta, kalian nggak masuk sehari ya udah 4 juta gitu kan. Kalau sini kan per jam, kalian nggak masuk, nggak dibayar, hitungannya gitu. Dan buat pacar saya nih, sabar dulu ya. Nanti saya pulang pasti kita akan menikah dan hidup bahagia. Oh, Buat teman-teman nih yang kadang ada yang DM lah, Gus, gimana caranya berangkat ke Jepang? Lewat LPK apa? Gue jujur nggak bisa nyaranin LPK ya. Kadang ya menurut di gue bagus nih LPK-nya, bisa berangkat. Tapi belum tentu di kalian tuh juga bagus ya. Kadang gitu. Jadi saran saya sih cari LPK yang SO, yang benar-benar Terbukti udah bisa berangkatin orang ya. benar-benar terpercaya dan belajar yang benar sih. Karena semua orang bisa ke Jepang, tapi dengan niat yang benar-benar buat berangkat. Semua orang bisa ke Jepang, tapi prosesnya itu berbeda-beda ya. Ada yang Iya. setahun, ada yang 2 tahun, Ini atau sabar, 4 bulan. semangat. Jangan dengerin orang lain kayak, kok kamu gak bakal berangkat. Jangan dengerin. Ininya semangat, sabar. Udah Ya, pasti betul. impian ke Jepang tuh akan datang. Mungkin ada kata-kata sih yang sering gue denger kayak Jepang itu indah tapi tidak dengan prosesnya. Itu bener sih. Dan ada lagi kayak bukan tentang siapa yang cepat berangkat, tapi yang tepat berangkat. Maksudnya itu jangan pilih-pilih hijau. Mungkin kalau dari gue sih ya buat keluarga kali ya, karena gue anak pertama jadi contoh juga buat adik-adik gue contohnya. Mungkin gue dari keluarga yang menengah ke bawah banget, struggle banget sekarang pun. Setelah gue ke Jepang ini, mungkin harapan kalian besar gitu, tapi di sini tuh gue bukan mesin pencari uang gitu. Gue juga manusia, gue punya kehidupan dan gue akan menikah.
di suatu hari nanti. Dan banyak juga cita-cita yang bakal gue kejar, bahkan cita-cita baru yang pengen gue wujudin, kayak pengen jadi aktor film dan lain-lain. Jadi tolong jangan berharap lebih sama gue ya. Iya. Gue juga punya kehidupan, tolong. Gue pengen hidup santai, nggak pengen serius-serius terus. Terlalu deep banget anjing obrolan ini. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih, kalau kita nggak kerja di Jepang, sekarang kita lagi ngapain sih di Indonesia? Kira-kira Bar, dari lu Bar. Yang- Lagi ngapain sih? Karena Indonesia punya 19 juta lapangan pekerjaan, ya ikut program Itu pasti kerja ya. itu pasti kerja lah. Yakin? 19 juta, ya. Nggak susah nyari kerja ya. Nggak susah lah orang Penduduk 19 Indonesia. juta kok. Penduduk Indonesia aja ratusan juta loh. Penduduk Indonesia aja ratusan juta. Ya kan yang penting 19 juta lapangan pekerjaan. Apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya lakukan. Kalau lu, Gus, ada Gus. Kira-kira ngapain sih kalau lu nggak kerja di Jepang sekarang? Jujur gua kalau nggak ke Jepang nggak tahu ya mau ngapain. Karena jujur walaupun ada 19 juta lapangan pekerjaan susah cuy nyari kerja. Bahkan di daerah gua ya pabrik banyak. Tapi cewek yang di Utamain masukin. kerja. Iya, yang cowok ngapain cuy? Suruh jaga anak, ngomong anak kan nggak Boleh. mungkin. Ya mungkin jujur gua nggak bisa bayangin. Ya, intinya gua kalau nggak ke Jepang nggak bakal bisa menuin kehidupan sendiri, nggak bisa ngirim orang tua, nggak bisa nabung buat nikah, yang pasti itu sih. Dan nggak bisa apa-apa mungkin. Betul. Karena Jepang ini banyak berubah nasib kita Dan sih. Ya. nggak bisa beli iPhone. Beli iPhone di Jepang saya cuy. Di Indo nggak malah bisa cuy. Dan juga kalau nggak ke Jepang ada pilihan dua negara lain, ya Korea sama Australia. Tapi kalau Australia ya kalian harus kuliah dulu. Tapi Mungkin bentar dulu, gue juga nggak banding-banding pekerjaannya. Semua pekerjaan tuh sebenarnya baik. Cuma mungkin kita terlalu melihat ke atas. Misalkan nih kalian nih lagi kerja terus lihat video ini, wah enaknya di Jepang kerjanya banyak. Gua di Rasain. sini kerjanya bukan gitu bang. Terus tapi gua kerjanya di sini ini gajinya sedikit, jangan gitulah. Intinya kalian tuh kerja buat orang tua, buat sendiri tuh udah baik lah. Semua pekerjaan tuh nggak ada yang buruk, semua tuh baik. Intinya jangan nyerah sama kerjaan kalian. Kalau mau ke Jepang kejar nih, kayak dia juga kan butuh 4 tahun buat nabung buat ke Jepang, kalian juga bisa ke Jepang. Intinya semangat terus ya, apapun pekerjaan kalian semangat. nice. Kalau dari gue ya, kalau gue nggak kerja ke Jepang, mungkin gue bakal jadi tetap bakal jadi bapak-bapak atau om-om yang kerja di retail sebagai kepala toko dengan badan gendut. Karena pekerjaan gue sebelumnya di Lawson. Jadi kepala toko tuh pusing banget, ngurus 11 kepala buat jadi satu. Terus belum grand opening toko-toko baru, udah pusing. Makanya walaupun udah pekerjaan tetap, gue lebih milih resign keluar buat ke Jepang. Karena udah gak worth it buat kerja di Indonesia. Jujur, walaupun gaji UMR itu tetap gak bisa memenuhi kebutuhan di keluarga gue, karena ya dibagi-bagi lah yang bukan buat gue sendiri. Nah mungkin videonya cukup sampai di sini aja teman-teman. Mungkin kita bakal tanya-tanya lagi nih senpai-senpai atau yang lain yang kerjanya tempat lain. Karena senpai-senpai ini semua kerja di pabrik perakitan mobil ya. Yang logo pintu mobil ya. Logo pintu mobil itu D-nya itu dari pintu mobil itu. Ini pabrik mobil lah, Pabrik mobil ya. mobil yang Ya itulah. Main gede. Karena di perusahaan kita nggak boleh nyebut kerjaan kita, jadi kita rahasiain sini. Dan kita bakal next tanya-tanya teman-teman lainnya yang di pekerjaan lain. Sebelumnya terima kasih Senpai Akbar, Senpai Bagus, Iya, udah ngeluangin waktunya. Gue sangat menghargai banget waktu ini. Walaupun gue bukan siapa-siapa, tapi gue pengen nyampein pengalaman-pengalaman kalian buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Intinya terima kasih. Nice. tunggu part 2.